Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di gereja Happy Family Center. Bapak Ibu Saudara, secara khusus spesial saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Dengan hormat saya boleh melihat tangan saudara yang baru pertama kali hadir diangkat. Selamat datang Pak, ada lagi, selamat datang Pak, selamat datang. Nanti Asir akan memberikan love gift, kenang-kenangan buat Bapak Ibu Saudara. Ada lagi yang baru ya, mari kita beri tepuk tangan, sambutan yang meriah. You are welcome here. Saudara disambut di tempat ini ya. Firman Tuhan berkata yang jauh menjadi dekat saudara karena kasih Kristus. Gereja Happy Family Center memiliki satu motto, changing the world through family. Mengubah dunia melalui keluarga. Saudara yang belum berkeluarga, kita adalah keluarga di dalam Kristus. Amin. Nah saudara, bagaimana visi ini bisa tercapai? Gereja ini mau menjadi gereja yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Melalui pengajaran, penyembahan, melalui misi dan melalui pemuritan. Itu sebabnya kita rindu betul-betul supaya setiap ibadah saudara datang tidak sia-sia. Kita menyembah Tuhan, kita menerima pengajaran, dan gereja ini juga memiliki misi. Saudara bukan hanya membagikan sembako, tetapi membagikan firman Tuhan. Saudara, bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa hadir, ada di luar Indonesia atau ada di luar Surabaya. Saya ingin sedikit bersaksi sudah ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu sore hari Sabtu saya ditelepon oleh seorang ibu saudara dari Amerika Serikat. Namanya Ibu Margarita. Bapak Ibu Saudara, karena telepon sudah langsung dihubungkan, security berkata, Bu ini dari Amerika, dia merasa ini pasti penting sekali ya. Jadi langsung dihubungkan dan ternyata sudah dia adalah seorang yang dulunya belum mengenal Kristus. Tetapi karena persoalan yang dihadapi oleh saudaranya yang menderita sakit kanker. Akhirnya mereka yang tinggal saudara di negeri orang sudah jadi citizen. Mereka mencari Tuhan, mencari kebenaran firman. Dan puji Tuhan saudara, mereka bisa ketemu YouTube-nya Lensa Firman. Bisa mendengar lebih lanjut, bukan hanya renungan 3 menitan, tetapi khotbah 1 jam, 45 menit. Dan tidak kebetulan yang khotbah saya. Dan mereka berkata, Bu, saya belum pernah dengar firman yang sampai masuk ke hati, hancur hati, menangis. Berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka terima firman Tuhan, menghidupkan mereka. Sampai akhirnya mereka pergi ke gereja. Saudara, kerinduan yang lebih dalam, saudara dia ingin supaya bisa bicara langsung ini ya. Benar-benar orangnya real enggak. Itu sebabnya juga melalui website Happy Family, saudara bisa masuk www.hfc.id. Akhirnya bisa ketemu nomor teleponnya gereja Happy Family dan bisa berjumpa dengan saya. Saya bersyukur walaupun hari itu 2 minggu lalu saya belum siapin khotbah. Seharian saya sibuk melayani, ada konseling, ada meeting. Jadi saya terima telepon mestinya rada, aduh belum persiapan ini ya. Tapi mendengar sudah bagaimana ada 1 jiwa, 1 keluarga diselamatkan. Enggak pernah ketemu ya. Melalui misi di udara, luar biasa. Ternyata bisa memenangkan banyak jiwa. Firman Tuhan berkata 1 jiwa diselamatkan, seisi malaikat bersorak-sorai di surga. Mari kita juga bersorak-sorai. Itu sebabnya rindukan saudara. Bersaksi. Saudara kalau mungkin bersaksi gak bisa pakai mulut saudara, perlihatkan, kirim saudara. YouTube tinggal tulis Lensa Firman sudah akan keluar. Atau khotbah hari Minggu yang juga ditayangkan. Tidak ada kerinduan yang lain saudara. Mereka tidak bayar apa-apa untuk terima semuanya dengan gratis.
Walaupun kami mempersiapkannya pasti tidak gratis ya. Tetapi luar biasa. Seperti Yesus demi memenangkan satu jiwa saja, dia rela mengorbankan hidupnya. Mari kita merindukan semakin banyak orang yang diselamatkan. Hari ini sudah saya ingin berbicara dengan tema Salt Leadership. Saya mengkhotbahkan bagian yang pertama minggu yang lalu. Kalau saudara mau menerimanya, saudara bisa pesan CD atau DVD khotbahnya, atau juga mungkin ada saudara di website ya, ada di komputer. Hari ini saya menyampaikan bagian yang kedua, Salt Leadership. Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan yang sederhana, yang seringkali dijumpai di sekeliling kehidupan kita. Garam, saudara, salah satunya. Dapat dijumpai di mana-mana. Setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, begitu seringnya kita bersentuhan dengan garam. Kecuali kalau ada saudara yang dilarang dokter, nggak boleh makan garam sama sekali ya. Tetapi secara umum kita pasti setiap hari walaupun tidak menonjol. Saudara-saudara sekalian, kita tidak sadar, tetapi kita pasti bersentuhan atau makan garam. Kepemimpinan saudara diumpamakan sebagai garam yang akan menentukan perjalanan masa depan keluarga kita, gereja, bahkan bangsa dan negara ini. Hari ini saya ingin mendasari firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-9 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Saya ingin minta kerjasama saudara, saya akan baca ayat 42, nanti Ibu Susan akan membaca ayat 43 bersama dengan Bapak Ibu Saudara ya, dengan suara yang keras. Markus 9 ayat 42 sampai 50. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ya. Saya percaya pasti nanti bisa lebih keras lagi ya nanti. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ayat 50 kita baca bersama-sama. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata kunci yang akan saya tonjolkan mendasari kebenaran firman Salt Leadership. Kepemimpinan yang belajar dari garam. Firman Tuhan berkata di ayat 15, ayat 49. Setiap orang akan digarami dengan api.
Garam itu sudah salah satu karakteristik utamanya adalah murni. Dari air laut yang dikeringkan sudah memiliki rasa alaminya adalah asin, murni. Saudara sekalian, sampai kapanpun saudara simpan garam, rasanya tidak mungkin berubah, tetap asin. Kecuali sudah garam itu bisa menjadi hambar. Jika dicampur dari luar unsur-unsur zat-zat yang lain. Itu sebabnya saudara dikatakan setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu mewakili salah satunya adalah kemurnian. Kemurnian di dalam kehidupan saudara, apakah sebagai anak muda yang sudah menikah, berkeluarga, apapun profesi saudara. Harus teruji di dalam hidup ini. Dan yang bisa menguji garam itu, firman Tuhan berkata bahwa garam harus diuji dengan api. Sudah sekalian, fungsi api kalau kita lihat konteksnya. Setiap orang yang tidak hidup di dalam firman, tidak percaya, tidak melakukan firman, ada sanksi. Ada hukuman yang digambarkan dengan api yang kekal. Digambarkan ulatnya tidak mati di situ. Berarti saudara, orang yang tidak tahan uji, pada akhirnya akan menerima hukuman. Tetapi saudara, api juga berbicara satu alat untuk memurnikan. Saudara, saya dibesarkan dari keluarga toko emas. Saya sudah terbiasa dari kecil lihat tukang-tukang emas bekerja. Zaman dulu tidak seperti sekarang, semua sudah perhiasan, hampir semua dibuat pakai mesin. Dulu masih banyak yang manual. Jadi saya udah biasa lihat tukang-tukang emas, memanaskan emas, memurnikan emas di sebuah alat dari tanah liat. Alkitab menyebutnya sebagai kui. Ya, itu ditulis di dalam Amsal pasal 17 ayat 3, dikatakan kui melebur perak, perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Berarti saudara, api ini punya dua fungsi. Satu, menggambarkan saudara penghukuman, sebab dikatakan juga di dalam Ibrani 12 ayat 29, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia menawarkan surga yang kekal selama-lamanya, anugerah diberikan cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya bahwa hanya ada keselamatan di dalam Kristus. Tetapi sebaliknya bagi yang tidak percaya, saudara, keadilan Allah ditegakkan, ada neraka. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana bertitik tolak dari garam yang memiliki karakteristik kemurnian. Kepemimpinan yang akan belajar dari garam yang pasti memberi pengaruh. Bapak Ibu, saya yakin tidak ada di sini yang nganggur-nganggur makan snack garam aja digerogoti. Nggak ada ya. Garam itu tidak menonjol. Justru kalau menonjol nggak enak kan. Coba saudara lagi makan tiba-tiba celetuk, aduh kena garam. Pasti sudah muntahkan. Garam itu tidak kelihatan tapi saudara rasa. Dan itu mempengaruhi apakah saudara akan melanjutkan makanan itu atau tidak. Demikian juga kepemimpinan. Seharusnya kepemimpinan tidak boleh menonjolkan dirinya. Tetapi memberi pengaruh yang besar. Nah, hari ini sudah kita akan lihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, saya melihat bahwa kepemimpinan yang mengambil karakteristik garam seharusnya membawa pengaruh yang positif kepada keluarga. Karena firman Tuhan berkata bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu peringatan di ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu
dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan. Waduh, batu kilangan itu batu yang besar sekali, dipakai saudara untuk menggiling buah zaitun, dijadikan minyak. Jadi bisa bayangkan kalau batu yang besar itu dijadikan liontin, waduh ya, dimasukkan ke dalam laut ya pasti mati, orangnya pasti tenggelam. Ini adalah satu peringatan yang sangat serius. Bagaimana saudara kepemimpinan orang tua, ya karena ini bicara spesifik anak, harus betul-betul membawa pengaruh yang baik. Karena firman Tuhan berkata bahwa anak-anak sudah bisa percaya kepada Yesus dari sejak kecil. Yang pertama mereka bisa percaya melalui pendidikan dan pengajaran dalam keluarga. Bapak Ibu, penting sekali keluarga tidak hanya kasih makan, minum, istirahat, pendidikan atau beli sarana hidup. Manusia tidak hanya terdiri dari unsur jasmani aja. Makannya banyak, ya kelihatan gede ya. Tetapi saudara punya pikiran, punya hati, itu yang harus diberi makan. Itu sebabnya masa kecil adalah masa yang paling ideal untuk orang tua mulai memberi makan rohani. Bangsa Israel adalah contohnya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 saya sering sekali bacakan ini. Karena ini merupakan peringatan yang sangat penting. Shema Yisrael. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini perintah Allah langsung kepada bapak-bapak. Tapi berapa banyak bapak-bapak mengajarkan anak takut akan Tuhan. Biasanya suruh istrinya, kamu aja ya, aku kerja. Ya. Pada buat orang Israel perintah ini bapak. Bapak mendelegasikan kepada istri bersama-sama. Mengajarkan anak berulang-ulang. Waktu duduk, berjalan, berbaring apabila engkau bangun. Itu sebabnya saudara secara logika, kalau bapaknya enggak suka belajar firman, gimana bisa ngajarin anaknya firman kan? Nah, bapak-bapak tidak hanya pandai mengajari anak bekerja atau bisnis. Tetapi saudara jangan lupa ini satu perintah yang sangat penting sekali. Paulus memuji ibu dan nenek Timotius. Sehingga Timotius bisa menjadi seorang pelayan Tuhan di masa mudanya yang betul-betul hidupnya begitu tulus, penuh dengan satu integritas yang luar biasa, tidak lepas dari iman neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Saudara bisa baca itu dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, pendidikan, pengajaran untuk anak bisa percaya Yesus, takut akan Tuhan, juga bisa diperoleh dari gereja. Dari sekolah Kristen. Itu sebabnya Bapak Ibu disiplinkanlah anak-anak Anda dari kecil. Saya dulu mengambil kuliah Master Christian Counseling di Bandung. Rektornya pada waktu itu seorang Amerika sudah. Almarhum Dr. Stanley Heath. Saya bertanya, Dok, sejak usia berapa seorang anak boleh dibawa ke gereja? Dia berkata, setelah 2 minggu bawa aja ke gereja. Dia orang bule sudah. Waduh, beda sama orang Chinese. Orang Chinese 40 hari enggak boleh keluar kan? Ya, apalagi ada yang bilang jangan mandi, jangan keramas. Mamanya enggak boleh keramas. Ya, ini dokter ini Amerika. Hah, 2 minggu dok? Iya, gak apa-apa. Lo nanti kena begini. Dia selain dokter teologi, dia dokter kimia. Jangan takut. Tuhan itu ajaib. Nanti anak justru akan belajar menyesuaikan diri. Justru
boleh dibawa kemana-mana, gampang sakit. Gampang kena bakteri ini, bakteri ini. Tapi kalau dari kecil sudah dibiasakan. Atmosfer gereja, pujian, penyembahan sudah menjadi satu hal yang biasa buat anak ini. Sehingga nanti waktu dia udah bisa jalan, bisa lari, ya, dia udah bisa tahu, oh this is the church, this is the house of God. Dia enggak, waduh jumpalitan di mana-mana, enggak sudah ya. Bapak Ibu sudah saya simpan hal itu dan saya mengajarkan kepada jemaat. Jangan takut bawa baby saudara ke gereja. Ya, ada nursery room di sana. Waktu didoakan berkat maju sudah orang tuanya bawa baby. Tumpangkan tangan. Penting sekali. Setiap hari sudah di rumah mendoakan anak bangun tidur tumpang tangan. Papanya sudah ya. Kecuali kalau papanya sering keluar kota ya mamanya, papa mama. Mau tidur, mau makan saudara, ajari anak tutup mata berdoa. Disiplinkan anak-anak dari kecil. Usahakan saudara anak tidak bolos ke gereja. Dan kalau saya mau lebih fokus lagi, usahakan anak saudara itu tidak pindah-pindah jam ibadah. Nah ya, kadang orang dewasanya cari pengkhotbahnya. Oh aku mau ke sana, aku mau ke sini. Yang kesian anaknya sudah kalau masih kecil itu. Ya, sebab anak itu perlu sudah satu pertumbuhan. Sudah kalau mau menumbuhkan tanaman coba potnya pindah terus susah tumbuhnya. Tapi kalau anak itu berada di satu ibadah yang sama, gurunya mengenal, mendoakan, anaknya nggak masuk dicari, kamu kemana? Wah penting sekali. Ya semoga tips ini menolong saudara. Khususnya kalau sudah masih punya anak-anak. Penting sekali. Mereka didisiplinkan ke gereja dan dalam ibadah jam yang sama, tempat yang sama. Supaya mereka menerima satu pertumbuhan yang baik. Usahakan anak-anak juga kalau saudara sekolahkan, sekolahkanlah di sekolah Kristen. Walaupun saudara punya uang bisa menyekolahkan anak di sekolah internasional. Tetapi kebanyakan saudara sekolah internasional tidak fokus mengajarkan pendidikan Kristen. Bapak Ibu penting sekali. Apalagi masa-masa sekarang. Begitu banyak tantangan zaman ini. Mainan-mainan, games-games sudah yang sangat bisa untuk menyesatkan anak-anak kita. Itu sebabnya upayakan. Sudah menyekolahkan anak ke sekolah Kristen. Paling tidak 15 menit pertama mereka akan mendapatkan devotion. Saat teduh sudah mereka akan memuji Tuhan, kasih dulu firman Tuhan. Itu menjadi satu bekal yang penting. Membentuk karakter mereka dalam pengajaran Kristen. Saudara sekolah itu juga yang membuat kenapa saya beberapa tahun yang lalu memulai Happy Family School. Mulai dari usia 2, 3 terus naik sampai sekarang masuk ke kelas 4. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana anak-anak yang sudah percaya ini bisa disesatkan? Sebab firman Tuhan dengan jelas berkata barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini. Udah percaya bisa disesatkan. Saya mencatat anak-anak bisa disesatkan melalui pola didik atau pola asuh yang salah. Yang pertama saudara karena too much love. Justru terlalu banyak cinta. Never say yes and never say no. Always say yes. Selalu bilang ya. Semua Pak beli ini ya. Ma ini ya. Gak pernah boleh. Gak pernah bilang tidak. Semua. Aku mau ini ya. Semua permintaan dituruti. Terlalu dimanja. Anak-anak seperti ini nanti besar tidak memiliki satu spirit of struggle. Karena apa? Dari kecil udah biasa. Belum nangis susu udah ada. Ya. Gak pernah dengar kata gak boleh. Selalu boleh. Bapak Ibu ini bisa menyesatkan. Nanti mereka akan masuk besar dalam kehidupan dunia yang kejam.
Yang tidak selalu berkata ya boleh. Begitu ditolak cintanya, waduh bisa bunuh diri. Itu udah terjadi tuh beberapa kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata tongkat dan teguran. Amsal 29 ayat 15. Mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibu. Justru kalau sudah biarkan anak semua boleh semua, nggak mau ke gereja nggak mau, ya udah, aku mau nonton, iya, wah hati-hati. Selama saudara masih bisa pakai otoritas, disiplin saudara, pakai itu. Karena nanti kalau anak sudah remaja, saudara nggak bisa disiplin dalam arti dipukul, udah nggak bisa kan, mumpung dia masih kecil. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu. Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang pertama yang seringkali dilakukan di dalam keluarga yang bisa menyesatkan anak. Too much love. Yang kedua, too much disiplin. Disiplin kaku terus. Sampai anaknya kepahitan, sakit hati. Efesus 6 ayat 4 firman Tuhan mengajari kita jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tidak ada komunikasi yang baik. Yang ada cuma perintah harus ini, gak boleh begitu. Udah, seharusnya anak saudara bisa dijadikan seperti sahabat apalagi kalau sudah remaja. Kita mendengar curahan hatinya, kita dengar ide-idenya, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian anak merasa nyaman bahwa dia diterima sebagai satu pribadi. Bapak Ibu, anak-anak bisa disesatkan dalam keluarga. Di dalam Alkitab kita melihat contoh-contoh. Contoh yang ekstrim adalah anak Imam Eli. Imam Eli adalah hamba Tuhan. Tapi sudah dia tidak bisa tegur anak dengan tegas. Firman Tuhan berkata, mengapa kamu menghormati anak-anakmu lebih daripada menghormati Tuhan? Anaknya nyeleweng, berzina. Anaknya saudara korupsi. Aduh, tutup mata aja. Aduh, nanti daripada saya ribut lah sama anak. Udah biarin. Nah ini. Too much love. Love yang salah. Yang akhirnya kalau sudah baca Hofni dan Pinehas dihukum oleh Tuhan. Anak-anak juga bisa disesatkan oleh dunia ini. Apa yang mereka baca, games, waduh luar biasa ya. Dulu sudah waktu saya masih kecil mainannya lebih banyak outdoor. Ya, sehingga selalu bergerak dan kita punya banyak teman. Sekarang anak nggak punya teman juga enggak apa-apa. Asal punya iPad. Nah itu asal punya saudara gadget. Dia seperti punya banyak teman. Apalagi kalau dia udah punya Instagram, likers-nya banyak. Wah ya apalagi sekarang ada bisnis bisa beli likers. Tiba-tiba aja likers-nya yang nge-like bisa 3.000, wih banyak banget ini. Ya itu saudara, manusia tambah lama narsis. Padahal betul-betul like, orangnya mana? Enggak ada, kenal? Enggak. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kita perlu sangat berhati-hati. Jangan sampai dunia maya ini menjauhkan yang di depan mata kita. Ada berapa banyak orang tua merasa sudah berhasil kasih anaknya tontonan, kasih anaknya game, beli buku-buku. Padahal saudara belum tentu mendidik. Saya tidak berkata bahwa semua game itu tidak baik. Tetapi saya ingin tanya berapa banyak saudara benar-benar bisa tahu pasti game itu merusak atau tidak. Buku kartun yang dipegang oleh anak, film benar-benar sudah perhatikan atau cuma lihat covernya, oh kartun lah enggak apa-apa, belum tentu. Mungkin ada filosofi apa di balik semuanya itu. Kita harus semakin waspada karena firman memberi satu nasihat. Celakalah mereka yang menyesatkan anak. Ketika anak sudah remaja, saudara, dengan ilmu pengetahuan yang seringkali membawa anak kabur akan kekuasaan Allah. Sehingga menjadikan mereka ragu akan keberadaan Allah sang pencipta apalagi penebus manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu. Sekali lagi kita bisa melihat dampak pemimpin seperti garam.
yang seharusnya menggarami, seharusnya mencegah mereka hidup di dalam kebusukan. Pergaulan yang buruk, pornografi, clubbing, filosofi hidup, free sex, biseksual, homoseksual, drugs dan lain-lain, narkoba. Saya membaca saudara bagaimana kesedihan seorang papa, seorang miliuner dari Hong Kong. Nama bapak ini adalah Cecil Chow. Coba kita tampilkan fotonya. Nah ini papanya. Kaya sekali orang ini, miliuner. Bisnisnya properti, pelayaran, saudara-saudara sekalian, dan dia punya anak gadis semata wayang cantik sekali, Gigi Chow. Siapa yang di sebelahnya? Suaminya, tapi perempuan. Jadi ini lesbian. Saudara sudah berhubungan 7 tahun dan awal tahun ini anak perempuannya yang cantik Gigi Chow ini sudah meresmikan hubungannya dalam pernikahan. Ayahnya sangat sedih sekali, tetapi dia mengabaikan fakta itu. Dia berkata fakta itu palsu. Anak saya Cecil adalah seorang yang menyenangkan, dia masih single. Dan dia sangat membutuhkan seorang pria, suami yang baik yang menjadi pendamping. Itu sebabnya dia buka sayembara. Siapa yang bisa memikat hati anak saya? Sehingga dia bisa mempersunting anaknya tidak pandang kaya, miskin. Yang penting baik dan rendah hati. Orang itu, laki itu akan diberi hadiah sebanyak $65 juta US. Saya tadi hitung-hitung berapa ya, karena nggak pernah punya uang sebanyak ini. Dengan dolar 14.000 kurang lebih sudah 800 miliar. Di sini ada yang mau coba-coba. Ternyata sudah ini benar-benar membuat putrinya ini ya tinggal di Amerika kebanjiran tawaran menikah, surat cinta dan sebagainya, termasuk ancaman membunuh kalau nggak mau kawin sama orang itu. Saudara, waktu Gigi di interview karena papanya buat sayembara ini masuk ke BBC ya, ke berita saudara di BBC. Jadi saudara sekalian, waktu diwawancara oleh CNN, ternyata Gigi Chow tidak marah sama sekali. Dia melihat bahwa di balik semua perbuatan papanya sayang kepada dia. Seperti layaknya orang tua, dia merindukan anak-anaknya hidup secara layak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Firman Tuhan berkata menjelang masa kedatangan Tuhan, orang akan hidup seperti pada zaman Lot. Zaman Lot yang paling menonjol pada waktu itu adalah dosa homoseksual. Walaupun saudara sekalian saat ini sudah begitu banyak negara yang melegalkan. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan tetap berkata sama. It is sin. Itu adalah dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita melihat penyesatan-penyesatan yang terjadi, yang kemudian kita bisa lihat hasilnya di masa yang akan datang. Sekarang kita melihat hal yang kedua. Kalau Tuhan memberi peringatan, kepemimpinan saudara yang kemudian akhirnya bisa menyesatkan keluarga dengan satu sanksi yang berat sekali. Seperti seorang yang akan ditaruh batu kilangan ditenggelamkan. Berarti ini satu hukuman yang berat sekali. Sekarang kita lihat yang kedua. Belajar dari karakteristik garam. Kepemimpinan saudara yang mempengaruhi dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa memimpin anak-anak kita, orang lain, memimpin bawahan kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Saudara, jika kita tidak memimpin diri kita sendiri dengan benar. Di ayat 43 sampai dengan ayat 47. Tuhan Yesus memberikan satu gambaran yang sangat ekstrim sekali. Dia berkata, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah katanya. Daripada masuk surga dengan dosa, mending dipenggal.
Jika kakimu itu membuat kamu tersesat, potonglah katanya. Jika matamu membuat engkau tersesat, cungkillah. Apakah saudara perintah ini harus dijalankan secara hurufiah? Tidak. Ini saudara, Yesus ingin berbicara bahwa semua anggota tubuh kita, tangan, kaki, mata, telinga, semuanya sudah ditebus oleh darah Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, dia memberi perintah demi kemurahan Allah. Persembahkanlah seluruh anggota tubuh kita, tangan kita. Tangan ini bicara apa? Perbuatan kehidupan kita. Saudara pakai apa dengan tangan ini? Saudara mengasihi atau pukul? Saudara bekerja dengan rajin atau tidak bekerja? Bapak Ibu saudara, tangan berbicara perbuatan. Apakah tangan ini melakukan sesuatu yang tulus, yang benar atau tidak? Firman Tuhan sudah saya baca dari Amsal 10. Tangan yang lamban ayat 4 membuat miskin. Tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan yang tulus, benar, nggak pakai malu. Sudah daripada saudara langsung dapat banyak tapi saudara melakukan sesuatu yang tidak benar. Ada sanksinya. Ada seorang anak saudara lahir di dalam satu kalangan yang sangat miskin sekali. Tinggal di daerah Brooklyn, kulitnya hitam, daerah Brooklyn, New York. Satu kali papanya memanggil anaknya, sudah masih SD, masih kecil. Nak, maukah kamu membantu ayah dan ibumu? Iya Pak, apa? Ini bawa ini. Baju bekas. Tolong jualkan. Menurut kamu ini harga baju bekas ini berapa? Anaknya lihat, $1. Oke. Sekarang papa minta jualkan jadi $2. Jika kamu berhasil berarti engkau telah menolong ayah dan ibumu yang miskin ini. Anaknya bawa pakaian itu. Saudara masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Dan selama 6 jam dia berusaha keras. Akhirnya terjuallah baju bekas itu dengan harga $2. Wah dia senang sekali, dia lari pulang. Papanya memuji dia, waduh good boy, good boy. Besok harinya papanya bawa lagi baju bekas. Nah kali ini jualkan baju bekas ini dengan harga $20. Anaknya bilang bagaimana mungkin? Kemarin aja saya jual dengan harga $2 perlu waktu 6 jam. Kamu belum mencobanya kan? Coba tapi putar otak. Wah anaknya kemudian berpikir, dia dapat ide. Akhirnya dia pergi sudah minta bantuan sepupunya yang pinter gambar. Kaos atau baju bekas itu digambari Donald bebek yang lucu dan Mickey Mouse. Saudara akhirnya anak ini pergi tidak lagi di stasiun bawah tanah. Tapi dia pergi ke sekolah anak orang kaya. Ya karena kan harus jual $20 ini. Kalau stasiun bawah tanah siapa yang beli ini? Wah saudara dia kasih lihat ini. Akhirnya kaos Donald bebek dan Mickey Mouse ini laku dengan harga $25. Kalau buat anak orang kaya $25 lah murah. Wah dia pulang dapatkan papa aku berhasil. Besok harinya papanya kasih lagi selembar pakaian bekas kepadanya. Apakah engkau mampu menjualkan dengan harga $200? Wah saudara mungkin bilang wah ini papanya ngelamak ini ya. Hari pertama $2, hari kedua 20, hari ketiga 200, mungkin hari keempat berhasil suruh 2.000 kan. Wah ini ngelamak. Tidak. Papanya ingin mendidik anak ini. Saudara hari ketiga ini anak enggak protes, dia tahu apa yang dia lakukan. Harus dia kerjakan. Saudara di New York pada saat itu sedang ada konferensi pers. Untuk mempromosikan film yang waktu itu terkenal Charlie Angels. Jadi saudara anak itu pergi saudara ke sana. Dan dia menerobos penjagaan pihak keamanan. Dan dia menjumpai artis salah satu pemain Charlie Angels yang terkenal,
Farah Fawcett. Wah, karena badannya kecil dia blusuk-blusuk, langsung. Dengan senyumannya, giginya yang putih, dia berhasil, saudara, mendapatkan tanda tangan Farah Fawcett di atas pakaian bekasnya. Wah, dan hari itu juga dia bisa menjual, saudara, pakaian bekas dengan tanda tangan Farah Fawcett $1.500 US. Padahal papanya cuma minta 200. Malamnya sang ayah bertanya, anakku, dari pengalaman menjual 3 helai pakaian, yang pertama jadi $2, yang kedua kamu bisa berhasil jual $25, yang ketiga $1.500. Kamu belajar apa? Anaknya berkata, asal mau berpikir pasti ada caranya. Ayahnya menggelengkan kepala. Engkau tidak salah. Tetapi bukan itu maksud ayah. Ayah hanya ingin memberitahu bahwa sehelai pakaian bekas yang sama yang bernilai $1 bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita sebagai manusia. Ketika engkau bertindak dengan rajin, tanganmu rajin. Ketika engkau memikirkan ide-ide. Engkau punya kemurnian. Engkau punya ketulusan, kerajinan, kebenaran. Tidak gampang menyerah. Itulah yang akan membedakan harga yang engkau peroleh. Sejak itu anak ini belajar dengan lebih giat, menjalani latihan dengan lebih keras. 20 tahun kemudian dunia mengenal anak kecil ini dengan nama Michael Jordan. Pemain apa saudara? Basket yang terkenal di dunia. Bapak ibu saudara sekalian. Tuhan menghendaki tangan kita adalah tangan yang rajin. Tangan yang berbuat baik dengan tulus dan benar. Kaki berbicara langkah kehidupan kita. Jangan melangkah ke tempat orang berdosa. Jangan berkumpul dengan pemabuk, jadi pemabuk. Penipu. Ngomong jorok ya sebentar begitu. Saudara biasa dengan orang yang drugs, merokok. Gak lama udah. Kaki ini saudara sekalian punya saudara kan. Saudaralah yang memutuskan kemana kita membawa perjalanan hidup ini. Saudara, waktu saya mahasiswi, ini cerita sedikit ya. Saya pernah ditawari untuk jadi pragawati. Sampai hari ini saya heran kenapa ya saya yang biasa-biasa begini. Saya bilang kenapa sih tawari? Kamu tinggi, badannya kayak kapstok. Lalu mukanya itu khas. Matanya sipit, hidungnya mancung. Itu loh yang belo-belo onda itu udah biasa pasaran. Nah, muka kayak saya katanya tidak pasaran. Ya, matanya kecil, hidungnya mancung, putih. Waduh. Saudara, dia udah kasih tahu dia saya akan dibayar begini. Nanti bajunya juga akan dikasih. Waduh, menarik sekali. Tapi saya tidak perlu bilang nanti tak pikir-pikir, enggak. Saya bilang no, tidak. Itu bukan jalan hidup saya. Itu bukan langkah kaki saya. Sampai hari ini saya tidak pernah menyesal, saudara. Saya menolak tawaran yang mungkin menggiurkan. Bapak ibu saudara sekalian, mata berbicara apa saja yang kita lihat akan mempengaruhi apa yang saudara baca, apa yang saudara tonton. Bapak ibu saudara, itu mempengaruhi cara berpikir kita, sikap hati kita. Mata adalah pelita tubuh kata firman Tuhan dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saudara yang punya mata, saudara harus tetapkan. Saudara mau nonton terus pornografi itu, saudara mau terus baca hal-hal sampah itu, sia-sia itu. Karl Marx menjadi seorang yang akhirnya ateis. Karena dia membiarkan saudara matanya untuk membaca buku-buku yang meragukan kekuasaan Allah. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa agama itu candu masyarakat. Muridnya bernama Nietzsche. Dulu juga adalah Kristen. Tetapi ketika memberikan matanya baca buku-buku Karl Marx,
Dia menyimpulkan bukan cuma agama candu masyarakat, tetapi God is dead. Allah itu mati, Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus memberikan peringatan keras sekali. Tangan, kaki, mata kita. Karena jika kita tidak betul-betul sudah mengontrol anggota tubuh kita dengan benar, mempersembahkan kepada Tuhan, setanlah yang akan ambil. Dan jelas saudara, Allah memberikan sanksi di mana dikatakan ulat yang tidak akan mati, api yang tidak akan padam. Kepemimpinan yang mempengaruhi diri kita sendiri. Menyadari saudara sekalian, bukan hidup hari ini seneng, nanti besok habis perkara, tidak. Apa saja yang saudara lakukan hari ini, akibatnya saudara akan tuai di masa yang akan datang. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Setelah kepemimpinan yang mempengaruhi keluarga, kepemimpinan yang mempengaruhi hidup diri sendiri, masa depan kita, kekekalan kita. Maka firman Tuhan berbicara di ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, kok bisa menjadi hambar? Dengan apakah kamu mengasinkannya? Gimana sudah ngasinin garam yang hambar? Enggak bisa. Kecuali dibuang dan diinjak orang. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ketiga, kepemimpinan belajar dari karakteristik garam. Harus mempengaruhi sesama. Harus tetap mengusahakan hidup dengan hati nurani yang murni. Sehingga saudara tidak rasa hambar. Bukankah karakteristik garam itu murni? Mengapa ada banyak orang yang sudah percaya Yesus bisa hambar? Pasti itu pengaruh dari luar. Dari dalam tidak mungkin. Dari luar yang kemudian masuk ke dalam hati, akhirnya menjadi hambar. Yang pertama adalah karena tidak kuat akan godaan dunia. Hawa nafsu, cinta akan uang, hidup cepat kaya, pakai segala macam cara. Saya kemarin lihat di televisi, saudara, bagaimana orang dari China, kalau tidak salah 3 orang, digerebek. Bawa narkoba hebat sudah di sandal. Sandal banyak sekali. Jumlahnya itu ekstasinya banyak sekali. Bapak Ibu, saya memikirkan bagaimana itu masa depan anak-anak muda sekali. Mungkin umur 20-an tahun. Bapak Ibu Saudara, godaan dunia. Ingin cepat kaya, ingin enak, cepat, semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, bisa menyebabkan kemudian kita hancur di dalam masa depan kita. Sehingga kita tidak bisa mempertahankan hati nurani yang murni. 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Saudara, kita melihat bagaimana Paulus menyesali 2 muridnya, Hermeneus, Alexander. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jeram menghujat. Ngeri sekali. Orang yang percaya. Tetapi saudara sekalian, jika tidak menjaga kemurnian karena tidak tahan godaan, cinta akan uang, cinta akan seks, saudara, bermain-main dengan dosa, pada akhirnya hati nuraninya sudah kandas. Tidak lagi murni. Dan kalau hati nuraninya sudah kotor, iman pun udah kandas. Gak perlu iman-iman lah, gak gereja-gerejaan lah. Itu sebabnya Bapak Ibu. Hati nurani yang murni seperti garam hanya bisa hambar jika dipengaruhi godaan dunia. Yang kedua, dipengaruhi ujian hidup. Susah
banget. Udah bangkrut, ketimpa tangga lagi, difitnah orang lagi, anak sakit, istri hamil lagi. Aduh, kenapa sih kamu ini udah lagi gak punya uang, hamil lagi. Wah ya. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita tidak bisa memilih masalah yang bisa datang beruntun, penderitaan, penganiayaan. Tetapi Bapak Ibu, hari ini biarlah kita ingat akan garam. Garam yang tetap bisa mempertahankan murni. Jika kita menolak, saudara sekalian, untuk bisa dibuat hambar. Apakah itu oleh kenikmatan dunia atau sebaliknya oleh penderitaan, kesulitan hidup. Paulus adalah orang yang luar biasa. Ketika dia dipenjara, diperhadapkan kepada mahkamah agama, dipukuli, dirajam batu. Bapak Ibu, dia bisa berkata, sampai hari ini aku mempertahankan hidup dengan hati nurani yang murni. Wow. Sampai dia mengakhiri hidupnya, saudara, dipancung oleh Kaisar Nero. Nero itu zaman Romawi, kaisar yang jahat sekali terhadap orang Kristen. Tapi hidup itu berbalik. Dulu Nero seorang kaisar, wah dipuja-puja kayak Tuhan. Tapi sekarang saudara di rumah punya anjing. Nero. Apa ada saudara punya anjing Paulus? Jangan lu saudara ya. Hari-hari ini Nero lebih cocok buat nama anjing. Dunia berbalik. Saudara lihat Paulus yang dulu mungkin diperlakukan seperti anjing. Hari ini namanya dikenang sebagai seorang hamba Tuhan pelayan yang hidupnya menjadi garam. Mempengaruhi begitu banyak orang. Luar biasa. Lebih dari 7.000 kilometer. Dia jelajahi sudah untuk membawa berita Injil dengan berjalan kaki. Luar biasa orang ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mau benar-benar menjadi garam. Firman Tuhan mengakhiri garam. Jangan jadi hambar. Tetapi biarlah bisa hidup berdamai seorang dengan yang lain. Sifat garam itu tidak menonjol sekali lagi. Saudara tidak mungkin taruh garam batu yang besar itu di meja lalu saudara jilatin, gak mungkin. Garam itu saudara taruh di tempat garam. Ya. Ada saudara kurang memperhatikan, tidak ada, dicari. Benar gak? Mana garamnya? Tiap hari suami saya pasti makan telur rebus, pasti pakai garam. Coba kalau gak ada, saya bilang ganti aja kecap manis, enggak mau. Kecil tapi sangat berpengaruh. Tuhan mau saudara sebagai orang tua, jadilah seperti garam. Amin. Enggak usah menonjol-nonjol sampai, enggak perlu. Saya juga mau saudara meneladani kepemimpinan sebagai hamba Tuhan seperti garam. Tidak usah saudara hamba Tuhan, waduh enggak usah, hormati aja cukup. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita boleh membawa damai kepada semua orang. Kepada orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, bawahan kita, orang-orang yang bahkan memusuhi kekristenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.